Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir, sungguh telah kafir mereka mengatakan bahwasanya Tuhan itu ada satu dari tiga. Ada satu, ada Tuhan, kan ada Tuhan anak, ada Tuhan Bapa, dan seterusnya, tiga. Dan memang dijelaskan dalam Al-Quran tentang akidah tersebut. Dijelaskan di dalam Al-Quran, itu kafir, Tuhan itu maha tunggal satu. Dan didatangkan dalam Al-Quran ini hujjah yang tidak perlu belajar ilmu falsafat mendatangkan hujjah. Kalau Nabi Isa itu adalah bukan Tuhan, disebutkan nanti pada akhir ayat ini, nanti setelah ayat ini. Wa ma min ilahin illa illahu wahid, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan itu maha tunggal satu. Tuhan maha tunggal satu. Masalah tauhid, satu dalam zatnya, satu dalam sifatnya, maha tunggal. Wa ilam yantahu amma yaqulun, kalau seandainya mereka tidak mau berhenti dari apa yang mereka katakan, dari apa yang mereka katakan, ucapan mereka yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan, kalau mereka tidak mau berhenti, maka la yamassanna alladzina kafaru minhum, niscaya akan menyentuh mereka, mengenai mereka azabun alim, siksa yang amat pedih. Artinya yang masih terus dengan keyakinan itu, maka akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siksa itu selama-lamanya, tidak ada hentinya. Dan asal tahu saja bahwa Nabi Isa alaihissalam serta Siti Maryam yang ada di dalam Al-Quran, ternyata Siti Maryam itu lebih bersih dan di dalam Al-Quran daripada di kitab yang lain dari Bible. Siti Maryam kalau kita sebutkan dalam surat Maryam, dan banyak diulang-ulang dalam Al-Quran, kisah Siti Maryam itu adalah sangat wanita suci, tidak pernah dijamah oleh siapapun, tidak pernah kenal laki-laki. Allah memberikan kepada Siti Maryam janin, tiba-tiba hamil, dan bagi Allah sangat mudah yang demikian itu. Gak usah pusing, hujahnya juga disebut dalam Al-Quran. Kok bingung tentang Siti Maryam yang tiba-tiba hamil saja? Nabi Adam saja berada tanpa bapak dan ibu. Kalau memang Nabi Isa hanya gara-gara dilahirkan dari seorang ibu tanpa seorang bapak dianggap Tuhan, yang lebih pantas lagi Nabi Adam, nggak pakai bapak, nggak pakai ibu, lebih hebat lagi. Tapi Nabi Adam pun juga bukan Tuhan, dia adalah Nabi, makhluk, manusia, dan Nabi Isa juga manusia. Kemudian Siti Maryam di dalam Al-Quran bersih, suci, tidak pernah dijamah oleh laki-laki, tidak seperti Bunda Maria yang ada di kitab Bible, bahwasanya dia telah bersama Yusuf dan seterusnya, dia bersama laki-laki. Dan di dalam Islam lebih bersih lagi dan lebih mulia. Lahirlah Nabi Isa alaihissalam seorang Nabi, dan Nabi Isa diagungkan. Di dalam agama kita diagungkan, bahkan diagungkan juga oleh umat Islam. Bahkan pada suatu ketika nanti Nabi Isa alaihissalam akan hadir kembali bergabung dengan umat mulia, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergabung di akhir zaman nanti, diangkat ke langit, kemudian diturunkan kembali, akan bergabung dengan kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Isa. Dan tidak ada nabi-nabi yang diberi kesempatan seperti Nabi Isa. Sayyidina Musa alaihissalam berharap untuk menjadi umat Nabi Muhammad karena tahu begitu mulia dan agungnya Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Musa pun berharap untuk menjadi umat Nabi Muhammad, akan tapi tidak. Sudah ketentuan Allah, Nabi Musa adalah bukan umat Nabi Muhammad SAW. Akan tapi Nabi Isa alaihissalam seorang Nabi yang datang sebelum Rasulullah, ternyata pada akhir zaman nanti akan diturunkan kembali oleh Allah dan beliau menjadi umat Nabi Muhammad dan akan bermakmum dengan Imam Mahdi alaihissalam, dan bersama kaum muslimin, berjuang bersama kaum muslimin. Ia adalah Nabi Isa alaihissalam, Nabi kita juga, Nabi yang kita muliakan dan harus kita imani. Afala yatubuna ilallah, kami seru kepada ini, kepada orang-orang yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Cobalah berpikir, tobat, ayo tobat. Jangan terus dengan keyakinan itu, karena keyakinanmu itu salah.
Coba gunakan akal sedikit. Akal orang awam saja, nggak pakai akalnya orang yang ahli falsafah. Tidak. Ini diajak berdiskusi dengan akalnya. Apakah mereka tidak mau tobat? Wa astaghfirunallah wa astaghfirunah, mohon ampun kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Hendaknya segera bertobat. Dan banyak yang bertobat. Dan sampai hari ini pun berbondong-bondong orang dari luar Islam, dari kaum Nasrani yang berpindah kepada agama Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau perlu suruh membandingkan antara kisah yang ada di dalam Bible dan kisah yang ada di dalam Islam tentang kedahsyatan kehebatan Nabi Isa alaihissalam dan juga kesucian Siti Maryam. Ini agar mereka berpikir. Dan Nabi Isa adalah nabi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya adalah semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu, Allah tidak menjamin untuk menjaganya kecuali Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi semua firman yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu itu benar. Cuman memang begitulah kehendak Allah. Allah tidak menjamin penjagaan untuk kitab-kitab suci yang terdahulu. Tapi untuk kitab suci Al-Quran, Allah sengaja Allah menjaga. Karena apa? Itu adalah syariat yang abadi, syariat yang selamanya sampai akhir zaman. Dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran itu adalah mencakup semua syariat-syariat umat sebelumnya. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa dengan syariat kelembutan syariat Nabi SAW, Nabi adalah orang yang tegas, Nabi sekaligus orang yang sangat lembut. Maka ayo berpikir, wahai orang yang menganggap Sayyidina Isa adalah sebagai Tuhan, ayo bertobat, Allah Maha Pengampun. Dan banyak dari saudara-saudaramu yang sudah tobat, memeluk agama Islam, memeluk agama Nabi Muhammad SAW. Dikatakan, mal masih ibnu Maryam illa rasul. Sayyidina Isa alaihissalam itu tidak lain adalah utusan Allah, manusia pilihan di muka bumi. Pada masa itu manusia terbaik. Pada masa itu adalah Nabi Isa alaihissalam adalah manusia terbaik, orang pilihan Allah, Rasul, utusan Allah yang membawa pesan wahyu untuk disampaikan kepada umat. Qad khalat min qablihi rusul, qad khalat min qablihi rusul, telah mendahului beliau utusan-utusan yang lainnya, seperti Sayyidina Musa mendahulinya, Sayyidina Ibrahim mendahulinya, Sayyidina Harun mendahulinya. Nah, telah ada datang nabi-nabi sebelum Nabi Isa alaihissalam. Artinya Nabi Isa adalah nabi dan sebelumnya juga ada nabi dan nanti ada nabi akhir zaman. Artinya Nabi Isa adalah nabi dan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk dari 5 nabi yang istimewa, ulul azmi. Wa ummu siddiqah. Ibundanya adalah orang yang sangat jujur, dipercaya, membenarkan kebenaran. Ibunya adalah orang yang benar dalam bertutur kata. Artinya waktu mengatakan bahwasanya janinnya ini adalah janin yang tiba-tiba ada dalam perutnya, bukan berdusta, bukan karena bergaul dengan laki-laki, tidak. Dan dia adalah wanita yang sangat mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hujjahnya apa ini? Hujjah yang bisa diterima oleh orang awam sekalipun, bahwasanya Nabi Isa itu adalah bukan nabi. Kana yakulanit ta'am. Isa dan ibundanya itu sama seperti kalian, makan makanan. Kalau masih makan makanan tidak pantas jadi nabi. Ini kan hujah, nggak pakai hujah berat. Sebab apa? Kalau yang namanya Tuhan nggak boleh butuh kepada selainnya. Yang masih butuh makanan berarti butuh kepada selainnya. Maka dia adalah tidak pantas menjadi Tuhan. Karena apa? Sayyidina Isa butuh kepada makanan. Sayyidina Isa butuh kepada makanan, makan. Dan Sayyidina Isa juga tidur. Dan kamu kan menyaksikan, ini orang Yahudi pada zaman orang Nasrani, kamu menyaksikan Nabi Isa adalah seperti kamu. Hanya dia mendapatkan wahyu, beliau mendapatkan wahyu itu.
Nggak pantas kau angkat jadi Tuhan, nggak boleh mengangkat jadi Tuhan, karena makan makanan seperti yang kau makan. Undur kaifa nubayyinu lahumul ayati. Bagaimana Allah menjelaskan, lihat, suruh berpikir. Lah kok bisa? Nggak masuk akal. Bagaimana orang yang sama dengan kita, kemudian tiba-tiba kita angkat jadi Tuhan? Dia terdiri dari kulit, daging, dan darah. Kemudian juga butuh makan, lapar, dan sebagainya. Bahkan juga gundah, disebutkan dalam Bible hatinya gundah. Kemudian juga dalam riwayat di saat mau disalib, padahal menurut keyakinan kita Nabi Isa tidak disalib, yang disalib adalah bukan Nabi Isa alaihissalam, akan syubbihala, akan Nabi yang diserupakan. Orang yang diserupakan kepada Sayyidina Isa, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disalib itu sendiri minta tolong. Minta tolongnya kepada Tuhan. Elia lima sabaktani, disebutkan Tuhan, Tuhan, jangan tinggalkan aku. Bagaimana masih dianggap Tuhan yang demikian itu? Jadi suruh berpikir, ini yang menganggap Sayyidina Isa sebagai Tuhan, suruh berpikir, Sayyidina Isa adalah bukan Tuhan. Tapi ingat, jangan juga kita seperti orang Yahudi yang menganggap Sayyidina Isa adalah pendusta. Umat Islam tidak. Yahudi merendahkan Sayyidina Isa, menganggap Siti Maryam sebagai pelacur, maka ditolak dalam Al-Quran siddiqah. Jadi orang Yahudi itu waktu datang Sayyidina Isa menyeru dengan kepada kebenaran, menganggap ini adalah pendusta, membawa agama baru yang enggak dibenarkan. Bahkan ibundanya pun dibilang pelacur dan seterusnya. Kalau Islam tidak, tetap memuliakan Sayyidina Isa alaihissalam sebagai nabi mulia yang akan dihadirkan kembali oleh Allah nanti di akhir zaman. Itu Sayyidina Isa alaihissalam. Kemudian juga Sayyidatuna Maryam adalah wanita mulia yang suci, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada di dalam memuliakan seorang nabi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kultus. Yang mengkultuskan adalah orang Nasrani. Orang Nasrani mengkultuskan Sayyidina Isa yang beliau adalah manusia, seorang nabi yang mulia, lalu diangkat menjadi Tuhan, maka kafirlah yang mengangkat siapapun selain Allah sebagai Tuhan. Kafir. Dan orang kafir tempatnya adalah di neraka. Ungdur kaifa nubayyin lahumul ayati tsumma ungdur anna yufakun. Nah ini. Kita suruh melihat bagaimana kenyataan itu, suruh melihat maksudnya. Lalu Nabi kayak begini, orang-orang seperti itu bagaimana dianggap Tuhan? Bahkan kalau dilihat beberapa kisah Sayyidina Isa alaihissalam, kemudian kematian, kelahiran, kemudian pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat menjelaskan bahwasanya Sayyidina Isa adalah bukan Tuhan. Dan Sayyidina Isa adalah nabi mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus kita yakini. Nah, sampai hari ini pun ternyata ada, kalau pada kutub ekstrim ya, kalau pada zaman dahulu kan Yahudi tadi kutub ekstrim merendahkan Sayyidina Isa alaihissalam, kemudian kurang Nasrani mengkultuskan Sayyidina Isa alaihissalam sampai derajat mengatakan Sayyidina Isa adalah nabi. Dan kita pun juga dilarang mengkultuskan Rasulullah. Kita tidak boleh mengkultuskan Rasulullah. Rasulullah juga melarang mengkultuskan Rasulullah. La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kau mengkultuskan aku seperti orang Nasrani mengkultuskan Sayyidina Isa. Jadi enggak boleh mengkultuskan Nabi. Cuma mengkultuskan Nabi itu gimana? Bukan mengadakan maulid itu mengkultuskan, membaca maulid, mengadakan maulid kan menyanjung Rasulullah. Membuat syair-syair bukan mengkultuskan. Mengkultuskan Nabi Muhammad itu adalah jika kita mengangkat Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Karena ada contohnya. Kadang-kadang kalimat la tutruni kama atratin Nasara ini, jangan kau kultuskan aku seperti orang Nasara mengkultuskan Sayyidina Isa. Pengkultusan orang Nasara ini kepada orang Sayyidina Isa itu apa sih? Apakah menyanjung? Kalau menyanjung saja sebagai batas wajar sebagai seorang utusan, dianjurkan itu. Yang tidak diperkenankan adalah menyanjung Sayyidina Isa alaihissalam sampai derajat Tuhan itu. Sama kita dilarang mengkultuskan Rasulullah, yang makna mengkultuskan adalah mengangkat Sayyidina Muhammad sebagai Tuhan. Jadi ini. Jadi sampai hari ini pun juga muncul orang-orang yang berlebihan dalam urusan agama ini. Ada orang yang teramat keras di dalam agama kita itu.
Sehingga apa? Urusan Nabi ini gampang mengkafirkan orang. Jadi ada acara-acara yang dilakukan oleh kaum muslimin, tak taunya menjadikan sebab orang harus dikatakan syirik sesaat. Kata mengkultuskan Nabi sehingga bab syirik, menyanjung Nabi saja, membaca sholawat banyak-banyak, mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, macam-macam. Ada orang, model orang mengkultuskan, menganggap orang mengkultuskan sehingga mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ini kutub ekstrim satu. Ini bahaya sekali dan ini berada di kaum muslimin juga. Jadi ada kaum muslimin ini kita berada di dua kutub ekstrim. Maka khairul umuri awsatuha. Alhamdulillah Anda berada di tengah-tengah. Kutub ekstrim yang pertama adalah ada orang dikit-dikit kafir. Martabat mulai derajat bid'ah dulu, pelaku bid'ah sampai derajat mengatakan syirik. Termasuk mohon maaf yang sering selama ini dilakukan kaum muslimin tawassul. Kita pernah bicara tawassul dengan seseorang. Kita jelaskan tawassul seperti ini. Ternyata mengirim surat kepada kami mengatakan tawassul itu diterjemahkan sendiri dengan definisi dia. Suruh kita bertobat ini dengan budaya minta kepada orang mati, itu budaya menyembah, beribadah kepada orang mati. Loh, saya tidak ngomong tawassul beribadah kepada orang mati dan dikatakan kami syirik misalnya. Jadi kan mendefinisikan sesuatu dengan seenaknya sendiri lalu menghukum kaum muslimin juga syirik. Ini bermasalah ini. Mengatakan orang Islam urusan maulid Nabi sampai derajat kultus nanti ada. Menyanjung Nabi kultus. Kadang mereka yang salah faham mengatakan kultus, termasuk di saat ada orang ini kita kumpulkan data-datanya, jika dibutuhkan kita keluarkan. Cuman kami tidak ingin yang tidak tahu biar saja tidak tahu. Ada tokoh-tokoh besar itu mengkafirkan derajat, mengkafirkan, dan ini kita kumpulkan. Kalau memang dibutuhkan nanti akan kita hadirkan dalam rekaman bagaimana mereka mengkafirkan Imam Busiri, bagaimana mereka mengkafirkan Imam Haddad, bagaimana mengkafirkan Ghazali, bagaimana mengkafirkan. Ini ada. Lah kok orang-orang besar dikafirkan? Mereka orang Islam mengkafirkan orang Islam. Ini model, ini ada. Mengkafirkan Asy'ariyah, kaum Asy'ariyah. Yang Asy'ariyah adalah kaum muslimin ahli sunnah yang menguasai dunia ini, dikatakan kafir. Ini kutub ekstrim. Alasannya apa? Macam-macam, kultus dan sebagainya. Mengkafirkan tasawuf sufi. Ini model dari kaum muslimin. Kita diuji oleh Allah dengan yang demikian ini. Di kutub lain itu tadi orang menganggap semua agama sama, liberal. Ini memang aneh semua ini dari kutub dan kutub. Kita di tengah-tengah. Orang Nasrani adalah kafir, bukan seorang yang beriman, bukan seorang muslim. Adapun urusan di dunia, kalau dia sebagai tetangga, ya kita harus menjadi tetangga yang baik. Kita beri makan kalau memang dia butuh. Enggak apa-apa kita menolong orang Nasrani di kiri kanan kita, boleh. Tapi urusan agama enggak. Urusan agama harus yakin agama Islam agama yang benar dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga tidak mudah kita mengkafirkan orang ahli sujud. Bahkan kalau kita ingin mengatakan orang itu keluar dari iman, kafir, harus dengan hujah yang jelas. Kalau hanya pemikiran kemudian masalah penakwilan saja, mungkin bisa dimaafkan. Tapi kalau jelas-jelas pemikirannya, pemikiran yang kafir, harus berani kita mengatakan kalau itu keluar dari iman. Nah ini, kita pun saat ini berada di dua kutub ekstrim. Yang satu, orang gampang mengkafirkan saudaranya. Kemudian satu lagi, orang yang menganggap agama lain juga sama. Ini merusak benar ini. Dua-duanya adalah merusak. Yang satu menganggap agama semua agama sama, semua agama benar. Jadi sampai ada mata kuliah katanya perbandingan agama, mau dibanding-bandingkan gimana? Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, enggak ada meninggi lagi, selesai. Kalau Anda ingin tahu agama lain, bolehlah belajar, tapi tidak usah dibanding-bandingkan. Kalau masalah kebaikan-kebaikan perilaku akhlak ini, akhlak adalah akhlak, ada yang disepakati. Kalau orang berbaik dengan tetangga itu disepakati, orang kafir pun juga senang, ya kan gitu. Diajarkan oleh Islam. Kalau Anda memberi, membalas, memberi, itu juga diajarkan dalam akhlak. Islam juga mengukuhkan yang demikian itu. Jangan nyakiti orang lain, akhlak itu. Tapi kita bicara tentang akidah yang harus benar-benar dipegangi, akidah yang benar. Akidah Islam, dan Islam ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Nah inilah kaum muslimin dan muslimat. Setiap masa tentu ada model-model kutub ekstrim tersebut. Kutub ekstrim yang berlebihan. Sampai hari ini pun terus berkembang itu tadi. Kelompok yang mudah, yang menganggap agama sama. Ini juga mereka punya kelompok pemikiran-pemikiran yang seolah-olah hebat.
Dan kadang berbohong dengan para ulama, suruh ngerekomendasi atau ngasih takrid apa namanya, puji-pujian, sanjungan kepada kelompok tersebut. Orang-orang kiai-kiai sepuh kadang tidak membaca isinya, hanya melihat anak muda yang berkiprah, berjuang, lalu dikatakan, iya bagus. Itu digedekan omongan kiai sepuh ini. Kiai sepuhnya nggak ngerti, bukan nggak ngerti, kiai sepuh nggak dikasih tahu isinya apa. Hanya ada sesuatu, kiai ini adalah buah pemikiran anak-anak muda kita. Lalu dia mengatakan, wah ini baik. Bahkan di Islam liberal itu ada, di situ ada tulisan-tulisan mukaddimah dari orang-orang sepuh. Dan orang sepuhnya tidak ngerti apa yang bakal dilakukan oleh anak-anak itu. Merendahkan syariat Nabi Muhammad, bahkan merendahkan Nabi Muhammad SAW. Dan kutub ini sangat berbahaya sekali sehingga tidak punya cemburu lagi. Tidak punya cemburu lagi. Tidak ingin membela agama karena semua agama sama. Bahkan lebih tampak mereka membela agama di luar Islam daripada agama Islam itu sendiri. Sehingga model-model orangnya itu coba, di saat umat Islam ditindas, diinjak, dinodai misalnya, dan Islam tidak akan ternoda, itu tenang-tenang saja, bahkan malah membela orang yang mengganggu umat Islam itu. Tapi di saat ada orang di luar Islam itu diganggu sedikit saja, waduh langsung Masya Allah, luar biasa, membelanya hebat. Dan itulah orang-orang munafik yang hidup di zaman sekarang ini. Di zaman Nabi juga ada orang-orang yang semacam itu. Maka ayo kita jaga diri kita. Jangan sampai kita berada di dua kutub ekstrim tadi. Anda berada dalam akidah yang benar, akidah ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyati, lidah Anda tidak mudah mengkafirkan. Tapi sesuatu yang harus dikafirkan, lihat, agama-agama lain harus dikafirkan. Yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, ada Nabi selain Nabi Muhammad, harus jelas. Tapi kita tidak mengkafirkan orang-orang yang punya amalan-amalan yang ternyata mereka juga punya hujah yang sangat jelas. Ini adalah permasalahan berat di dalam umat Islam. Dan begitulah dari masa ke masa akan selalu muncul model-model yang semacam itu. Dicontohkan tadi dalam Al-Quran, bahwasanya ada orang yang ekstrim, yaitu menganggap Sayyidina Isa alaihissalam sebagai Tuhan, dan di sana juga ada orang Yahudi yang merendahkan Sayyidina Isa, bahkan Siti Maryam pun dianggap sebagai pelacur. Nah ini adalah kutub-kutub ekstrim yang tidak boleh kita ikuti. Kalau seandainya mereka saja mau insaf, orang Nasrani, orang Yahudi itu, kalau mereka insaf, mereka akan menerima Nabi Isa alaihissalam. Kemudian setelah itu kaum Nabi Isa alaihissalam, kalau mereka mau insaf, pasti mereka akan menerima Nabi Muhammad SAW, karena ada kesinambungan risalah dari Nabi ke Nabi. Tidak ada Nabi kecuali mereka harus memberikan kabar gembira akan datangnya Nabi setelahnya. Seperti itu. Jadi Nabi pewarisnya selalu dikabarkan. Khatamun nubuwah, jadi stempel para nabi. Kalau nabi itu stempel, maksudnya stempel para nabi. Nabi Muhammad itu stempelnya para nabi, artinya begini, tidak ada nabi yang diutus oleh Allah tidak sah kenabiannya kecuali mereka harus mengkabarkan akan datangnya nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka tidak mengabarkan pasti dusta, dan harus mengkabarkan. Dan mereka percaya mula-mula, kecuali karena kehasutan mereka, kedengkian mereka, termasuk orang Yahudi sendiri menanti kedatangan Nabi SAW. Bahkan orang Yahudi sebelum Nabi Muhammad datang, mereka juga menanti-nanti, bahkan selalu memohon kepada Allah dengan menyebut Nabi akhir zaman. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, itu. Orang-orang Yahudi dulu tuh kalau perperang, agar dimenangkan oleh Allah, menyebut nama Nabi akhir zaman. Ya Allah, dengan Nabi akhir zaman berikan kepada kami kemenangan. Itu kalau bahasa kita tawassul istilahnya. Menyebut nama Nabi akhir zaman, ya Allah dengan Nabi akhir zaman berikan kepada kami kemenangan, dan dimenangkan orang Yahudi. Yarifunahu kama yarifuna abnahum, dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani juga sangat mengetahui Nabi Muhammad seperti mereka mengenali dan mengetahui anak-anak mereka. Tidak mungkin salah. Tapi ternyata setelah Nabi Muhammad datang, setelah Nabi Muhammad tiba, mereka tidak bisa melihat kebenaran karena ada kedengkian di dalam hatinya. Begitulah hijab, ada pembatas antara hati mereka dengan hidayah, sehingga mereka pun tidak bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda semuanya yang sudah dipilih oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad, yang mempercayai Nabi Muhammad sebagai nabi, mempercayai Sayyidina Isa sebagai nabi, dan jangan berubah dengan keyakinan ini, mempercayai Sayyidina Musa sebagai nabi. Dan ingat, kita harus keluar dari kutub-kutub ekstrim yang dicontohkan dalam Al-Quran tadi. Kita harus saat ini pun harus keluar dari kutub ekstrim, kutub-kutub ekstrim
Yang kami sebutkan nanti ada orang yang menganggap semua agama sama, ini zaman sekarang modelnya. Yang satu lagi adalah orang yang mudah mengkafirkan di dalam kaum muslimin, itu juga musibah besar di dalam agama kita. Ingat, akidah kita adalah akidah ahli sunnati wal jamaati al-ash'ariyati, dan kami harus semakin tegas mengatakan asy'ariyah karena di sana ada upaya-upaya untuk merongrong akidah asy'ariyah, memalsukan data kisah tentang Asy'ari. Bahkan banyak di antara mereka yang sudah berani mengkafirkan akidah asy'ariyah. Bagaimana akidah asy'ariyah yang akidah yang sudah membumi, menyebar ke penjuru dunia, tiba-tiba dikatakan tokoh-tokohnya adalah keluar daripada akidah yang diridhoi oleh Allah. Na'udzubillah. Ingat bahwasanya siapapun yang berani menistakan kaum sufi dan kaum asy'ari, suruh mencari. Kalau seandainya mereka bisa sanad ilmu ke atas sampai Rasulullah, suruh membuat sanad atau suruh menghadirkan sanad ilmunya sampai Rasulullah. Dan ini kami sampaikan bahwa mereka tidak punya sanad ilmu kecuali sanad guru-gurunya itu pasti kalau tidak sufi ya asy'ari, sufi asy'ari pasti. Nggak mungkin tidak. Kecuali mereka membuat nama-nama palsu. Nggak mungkin tidak, pasti melewati orang sufi dan asy'ari. Karena apa? Mereka lah tokoh-tokoh dunia. Dari masa ke masa. Anda mungkin tidak terlalu banyak tahu tentang asy'ari. Yang jelas Anda dengan sifat-sifat 20 dan sebagainya itu ciri khas kalau Anda adalah asy'ari. Itu saja. Sudah nggak terlalu macam-macam lah. Pokoknya Anda sering ngaji, bisa tahajud, bangun malam, sudah baik itu semuanya. Cuman di sana ada upaya-upaya, ada orang mencaci kaum Asy'ariyah, tapi Anda nggak ngerti kalau Anda dicaci. Karena Anda tidak ngerti kalau Anda asy'ari, Anda adalah pengikut kaum asy'ari, kaum Asy'ariyah. Ini akidah yang khairul umuri awsatuha tadi. Ini akidah-akidah yang di tengah. Jadi kita tidak masuk dalam kisah ekstrim, kita tidak masuk dalam ekstrim kanan dan ekstrim. Pokoknya kita adalah di dalam akidah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kaum muslimin dan muslimat yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Dan jangan ke mana-mana, akan dilanjutkan pembacaan tafsir Jalalain oleh para asatid yang dari Al-Bahjah insyaallah. Ini saja. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.